Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk masa ini kami berdoa untuk firman Tuhan, supaya ketika kami belajar tentang pribadi Tuhan, pribadi Bapa, supaya kami dapat mengenal, mengerti dan menerimanya di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa pribadi Tuhan begitu peduli, setia dan perhatian ke atas hidup kami. Maka dengan itu biarlah kami dapat yakin dan meresponi kasih Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini kita akan meneruskan khotbah pada minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita sudah melihat tentang kewujudan Tuhan. Oke. Jadi pada minggu ini kita masih bercakap tentang Tuhan, pribadi Tuhan. Tetapi kita mau memberitahu bahwa inilah Tuhan saya. Inilah Tuhan yang saya percaya. Jadi waktu ketika saya menyediakan khotbah ini, saya pun melihat iman saya terlebih dahulu. Adakah saya punya iman sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Jadi ini sangat penting. Jadi apabila orang akan mempersoalkan, orang akan tanya kita, mungkin orang akan mula ragu dengan siapa Allah yang kamu sembah. Jadi bagaimana kita mau bagi tahu? Jadi pada pagi ini, kiranya dalam khotbah ini kita dapat memberitahu kepada sesiapapun yang bertanya kepada kita. Mungkin kawan-kawan kamu, mungkin orang sekeliling kamu tanya, siapa Tuhan kamu? Lalu mungkin ataupun kami menjangkakan ataupun kami ingin membawa kita mengenal pasti bahwa beginilah atau inilah Tuhan saya. Jadi kalau kita melihat di dalam, saya ada menyediakan satu slide lah, sebagai renungan lah. Ketika saya menyediakan khotbah ini, saya renungkan ini. Kenapa? Sebab bila saya melihat setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, Tuhan itu bekerja. Tuhan tidak pernah henti. Siapa yang boleh pastikan bahwa Tuhan pernah rehat? Ataupun Tuhan pernah bilang, Tuhan, oh ya saya penat, saya rehat sekejap dulu. Kita sudah tahu dunia ini sudah wujud beribu-ribu tahun. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah rehat. Siapa itu? Tuhan. Dia mencipta, dari awal dia mencipta manusia. Dari awal Tuhan menciptakan, aku menciptakan Adam dan Hawa. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa sehingga hari ini, setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, Tuhan masih bekerja. Adakah ini satu keyakinan yang kamu miliki sama dengan saya ataupun tidak? Jadi oleh itu inilah yang membuatkan kita yakin bahwa inilah Tuhan kita. Tuhan kita yang hebat. Jadi maka dengan itu saya menyatakan dalam poin yang pertama bahwa Tuhan itu hebat. Kenapa dia hebat? Setiap menit, setiap saat dia tetap bekerja. Sudah berpuluhan ribu, berpuluhan tahun dia tetap masih bekerja. Kalau saya mau bandingkan dengan kemanusiaan kita, ataupun dengan kita mau bezakan dengan kita, dengan Tuhan, kita tidak ada tandingnya. Kenapa? Sebab kalau kamu lihat kamu punya tubuh, kita tidak ada kemampuan untuk bekerja, bertahan dengan waktu yang begitu lama. Betul? Siapa yang boleh tahan kerja 24 jam? Tidak ada. Ada yang kerja daripada jam 8 pagi sampai esok jam 8 pagi? Ada mungkin lah kan? Tapi perlu rehat lepas itu, betul? Kalau ada pun memang ada, mungkin ada. Tetapi selepas itu esoknya mesti kondem, mesti perlu rehat. Kalau tidak apa terjadi? Sakit dan sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan? Itulah pribadi Tuhan. Dia hebat. Apalagi kehebatan yang kita dapat lihat. Di mana Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58 dalam pembacaan kedua tadi berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham, aku sudah ada.
Dalam Kejadian pasal 1 di sana mengatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan ada beberapa ahli-ahli teologi mengatakan di situ ada penglibatan Tritunggal ataupun penglibatan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita melihat Tuhan itu hebat, tetapi kehebatannya juga bukan hanya Dia mencipta, tetapi kehebatan yang membuat yang lebih hebat adalah Dia terlibat dalam penciptaan. Apa maksudnya terlibat dalam penciptaan? Maksudnya ketika Dia mencipta, Dia tidak hanya cipta dan biarkan ciptaan Dia, oh saya sudah cipta kau, oke kau pandai-pandailah hidup. Tuhan kita bukan yang seperti itu. Tuhan kita ketika Dia mencipta, Dia akan peduli dan Dia akan selalu ada dengan ciptaannya. Kan? Kalau kita dengar cerita daripada Adam, kita kembali kepada penciptaan awal. Ketika Adam dicipta, siapa yang bersama dengan dia? Tuhan bersama dengan dia. Seakan-akan dibayangkan Adam waktu itu bersama dengan Tuhan seperti kawan. Bayangan seperti kawan baik Allah. Disebut Adam menjadi sahabat baik Allah. Bayangkan ketika Allah menciptakan, Dia begitu peduli dengan ciptaannya. Tetapi saya tidak tahu ada berapa ramai yang tahu tentang ini. Mungkin ini sesuatu yang mungkin yang kita tidak pernah dengar, tetapi ini lebih kepada akademik saja. Mungkin kalau menjadi panduan saya kepada kita, ada satu pandangan ataupun akademik lah dalam dunia akademik, dunia teologi, ada satu pandangan di mana dipanggil apa ini ya, deism teologi. Oke, boleh ada dia punya screen. Oke, ini pengasas dia. Oke, dalam pandangan deism teologi, dia mengatakan dia percaya Tuhan itu wujud, Tuhan itu mencipta. Tetapi ketika Tuhan mencipta, Tuhan membiarkan ciptaannya berfungsi. Dan semua sistem yang berfungsi itu tanpa Tuhan. Nah, inilah deism teologi. Jadi deism teologi percaya pokok itu bila sudah Tuhan ciptakan, Dia sudah boleh ada sistemnya tanpa penglibatan Tuhan. Begitu juga dengan manusia. Jadi mereka ini percaya, deism percaya bahwa Tuhan tidak melibatkan dirinya ketika Dia sudah mencipta. Jadi ini pandangan deism teologi. Tetapi sebenarnya apa yang kita percaya? Apakah iman yang kita percaya? Iman kita yang kita percaya, termasuk saya, ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya dan semua alam semesta, Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan ada di situ. Tuhan melibatkan, Tuhan peduli dengan semua ciptaan Dia. Apakah bukti ketika Tuhan peduli? Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 hingga 15, mungkin tiada ada di dalam ada dalam PowerPoint ini. Kalau kita membaca dalam ayat ini ayat yang panjang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berjanji bahwa kalau kamu taat dan setia beribadah kepadaku, aku akan memberkati hidup kamu. Tuhan berjanji akan memberikan mereka berkat. Dari segi tanaman mereka akan ada hujan. Dari mana datangnya hujan? Siapakah yang menyediakan hujan? Jika kita seorang yang bertanam, bercucuk tanam, kita sangat memerlukan hujan dari segi pertanian, betul? Dari mana hujan itu datang? Kalau bukan daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dalam usaha kita sekalipun Tuhan peduli. Maka dengan itu kita tidak ada alasan untuk berkata, di mana Tuhan? Cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak memahami posisi dan waktu Tuhan dalam hidup kita. Dan ada waktunya juga kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan, sebabnya kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ada waktunya kelalaian kita. Kita gagal untuk mendengar perintah Tuhan. Kita gagal untuk membina hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat peka kepada pekerjaan Tuhan.
Orang yang dapat mendengar suara Tuhan, yang dapat mengenal kehendak Tuhan ketika hidupnya dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita punya hidup ini selalu dipengaruhi oleh banyak keadaan. Oke. Kadang-kadang ketentuan kita menentukan segala sesuatu bergantung dengan apa yang selalu kita lihat. Apakah yang mata kita selalu lihat? Apakah yang selalu kita dengar melalui telinga kita? Apakah yang kita pakai untuk rasa setiap waktu? Itu yang akan menentukan kita di hadapan. Kalau kita selalu melihat hal-hal yang negatif, kamu akan melihat dalam hidupnya akan banyak pemikiran yang negatif. Kalau kita selalu mendengar tentang hal-hal negatif, itu akan memberikan kesan kepada ke depan hidup kita. Jadi apakah hal yang tidak negatif yang boleh kita lakukan dalam hidup kita? Salah satunya adalah firman Tuhan. Jika kita selalu mendengar firman Tuhan, saya bagi contoh. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kalau kita suka baca Mazmur khususnya, selalu Mazmur itu mendorong kita untuk apa kata yang paling banyak di Mazmur? Bersyukurlah. Betul? Ketika kita dalam hidup kita susah, kita mendapat celaka, kita dianiaya, mungkin kita tertandang batu, mungkin tertandang ini stand mic. Ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sekalipun kita tertandang ini, kita akan katakan syukur. Sebab kata itu sudah selalu kita baca di Alkitab. Berbeza dengan orang yang banyak mendengar tentang kata-kata negatif, yang suka baca mungkin di Twitter, di Facebook, yang suka membaca kata-kata maki-makian, suka tengok YouTuber. Apa selalu YouTuber katakan kalau main game? Saya main game juga. Apa kata-kata? Ada banyak lah kan bacot-bacotnya kan. Tidak baik. Sebut-sebut nama binatang. Apa yang kita isi dalam hidup kita, itu yang akan kita tampilkan kelak. Tetapi Tuhan peduli dengan kita. Karena Tuhan yang hebat ini, Dia peduli dengan kita, maka itu Dia mau berhubungan dengan kita. Jadi dengan itu, ketika Tuhan mau berhubungan dengan kita, sebenarnya yang Tuhan mau, satu-satunya yang Tuhan mau daripada hidup kita ialah bersekutu dengannya. Nah, kalau kita pikirkan secara logik, Tuhan tidak perlukan manusia, Dia masih Tuhan. Setuju kah? Tuhan tidak perlukan kamu dan tidak perlukan saya. Dia masih tetap Tuhan. Kita tidak ada, Tuhan tetap Tuhan, betul? Tetapi kenapa Tuhan menciptakan kamu? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Pernah pikir nih? Tuhan tidak perlukan kita. Sebenarnya. Tetapi Dia tetap boleh menjadi Tuhan sekalipun kita tidak ada. Tetapi mengapa Dia mau ciptakan manusia? Sebab, sekali lagi saya katakan, sebab Dia mau bersekutu dengan kita. Itulah dipanggil relationship. Dia mau bersekutu dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan kita. Itulah sebabnya kita diciptakan supaya kita boleh bersekutu dengan Tuhan melalui menyembah Tuhan. Maka dengan itu, bila kita menyembah Tuhan, bila kita datang beribadah kepada Tuhan, bila kita menyanyi kata lagu, saya sembah Tuhan, mengapa kita tidak menyembah Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur? Ini satu penghormatan tahu. Kita dipanggil, Paulus mengatakan, kita tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan,
kita dilayakkan, dipanggil hadiah percuma-cuma. Jadi dengan itu kita tahu di sini Tuhan peduli dengan kita sebab Dia mau bersekutu dengan kita. Hari ini bagaimana kita tahu Tuhan bersekutu dengan kita? Bagaimana kita dapat tahu Tuhan akan membina hubungan dengan kita? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 berkata, di mana Yesus berkata, setelah aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong yang akan menolong kamu, yang akan membantu kamu, yang akan mengingatkan kamu, yang akan menghiburkan kamu ketika kamu susah. Jadi ketika kita tahu, ketika kita mungkin emosi dalam situasi tertentu, ketika kita merasa kita terbeban dalam masalah tertentu, ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayang, mungkin kita bersedih, mungkin kita kecewa, kita putus asa, tetapi Tuhan perhatian dengan kita. Dia akan mendorong kita dan Dia akan berada bersama kita melalui Roh Kudus. Percayakah kamu? Pernahkah kamu merasa sedih dalam hatimu, kamu menangis, tetapi tiba-tiba ada satu kata dalam hatimu yang menghiburkan kamu? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita melakukan yang jahat, pernah ada yang sudah plan mau buat jahat? Atau pagi ini sudah ada planning, oh lepas ini saya mau pergi menipu. Ada yang mau planning lepas ini, lepas balik dari sembahyang, oh saya planning saya mau pergi menipu duit si Ayos lepas ini. Ada. Sebelum kamu keluar daripada ibadah ini, nanti masa nyanyi, tiba-tiba Tuhan katakan, jangan buat begitu. Kamu anak Tuhan. Kan pernahkah? Ada juga orang yang planning awal pagi dia bangun, hari ini saya tidak mau pergi sembahyang. Betulkah? Saya tidak mau pergi sembahyang sebab ada yang saya mau buat. Tapi tiba-tiba bila kamu duduk-duduk sekejap minum kopi, terus bilang, Tuhan pergilah sembahyang. Roh Kudus baca dalam hatimu, pergilah sembahyang. Ada dengar nih? Ada yang ada rancangan kah pagi ini tidak mau datang sembahyang? Ada? Oh, malu mau angkat tangan. Ada, saya tahu tadi ada satu yang mengatakan, tuh, Reverend Daniel mengaku. Mari kita berikan tepukan. Saya Reverend Daniel bukan dia malas mau sembahyang lah, ada activity. Dia kongsikan dengan saya pagi ini. Tiba-tiba dia katakan, Tuhan mau dia pergi sembahyang. Dia tinggalkan dulu kewajiban dia di rumah dan dia pergi sembahyang. Amin. Itulah kerja Tuhan. Roh Kudus bekerja. Dia katakan dia akan mengingatkan kepada kita. Pernah diingatkan oleh Roh Kudus? Pernah. Bersyukurlah ketika kamu diingatkan Roh Kudus. Itu bukan artinya dia mau mencelakakan kamu, tetapi dia mengingatkan kamu karena dia perhatian terhadap kamu. Itulah Tuhan. Tuhan kita yang hebat. Ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita mau buat dosa, kita mau buat kesalahan, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita. Kadang-kala kita terlalu cepat ambil hati berbanding hati-hati. Ada yang selalu ambil hati. Bila pengkhotbah katakan begini firman Tuhan, kita ambil hati. Kita tidak hati-hati. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hati-hati dengar. Adakah ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Inilah Tuhan kita. Kasih tahu teman sebelah Anda, inilah Tuhan saya, Dia peduli. Yang kedua, inilah Tuhan kita. Dia bukan hanya hebat dan peduli, tetapi Dia tidak berubah.
juga setia. Nah, saya mau ambil masa sedikit untuk jelaskan ini. Sebab kalau tidak, nanti kita akan, mungkin ada yang tanya, apa maksudnya tidak berubah? Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, baik nabi-nabi sampai zaman Yohanes, dalam kitab Wahyu, firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekal sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris bilang, yesterday, today, and forever. Tuhan itu sama. Apa maksudnya? Saya mau bagi contoh. Kalau Tuhan, saya bagi contoh ini oke. Kalau Tuhan katakan esok, tiba-tiba Tuhan mungkin dia berkata, esok saya mau berubah menjadi Tuhan jahat. Tuhan bilang dia mau berubah, dia mau menjadi Tuhan yang jahat dan kejam. Apa akan jadi kepada ciptaannya? Apa akan jadi dengan kita? Kalau Tuhan katakan dia mau berubah menjadi Tuhan yang kejam dan jahat, apa akan jadi dengan kita? Tahu apa akan jadi? Saya pun dah tahu lah. Tapi kita tahulah, mungkin ada kesan yang tidak baiklah untuk kita. Atau tiba-tiba Tuhan bilang, saya mau menjadi Tuhan yang tidak mengasihi lagi. Saya mau biarkan saja semua ciptaan saya. Biarlah orang, kalau orang berdoa, saya tidak mau jawab, saya tutup telinga. Apa akan jadi dengan kita? Atau ketika Yesus berkata, dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Yesus berkata, aku akan datang untuk kali kedua. Betul? Ini iman Kristen kan? Adakah kita punya iman yang sama? Kamu percaya Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapa yang tidak percaya Yesus datang kedua kali, angkat tangan. Artinya kita mempunyai iman yang sama. Kita percaya Yesus datang kedua kali. Tetapi tiba-tiba Yesus kasih tahu esok, ayah, aku salah cakap pula itu. Aku tidak jadi datang. Apa akan jadi dengan iman kita? Sia-sialah kita beribadah selama ini. Apa maksudnya? Maksudnya, ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menyatakan sesuatu, dia tidak pernah mengubahnya. Itulah maksudnya dia kekal. Dia pernah berjanji kepada nabi-nabi yang dahulu. Dia berjanji kepada para nabi di perjanjian lama. Dia katakan, aku akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mesias betul-betul ada. Ketika Yesus berjanji, setelah aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji, dia menepatinya dan tidak berubah. Tuhan juga berjanji, aku akan datang kembali untuk kedua kali. Cuma kita masih menantikan janji itu. Bagaimana dengan iman kita? Adakah kita percaya Tuhan itu tidak berubah? Dan saya mau katakan, inilah iman saya. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan, dia tidak akan berubah. Baik dahulu dia janjikan, sekarang ini, sampai selamanya, dia tetap Allah yang sama. Dia tetap menjadi Allah yang baik, dan dia tidak akan berubah menjadi Allah yang jahat. Dia tetap menjadi Allah yang penuh dengan kasih. Karena itulah Allah kita. Adakah ini Allah yang kamu kenal sama dengan Allah saya? Atau kita punya Allah yang berbeza? Jadi inilah Tuhan kita. Dia tidak berubah. Karena dia Allah yang setia. Memang dalam janji Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan, memang ada waktu-waktunya situasi boleh berubah. Jangan salah faham. Jadi kita mesti tahu membedakan situasi
dan juga rancangan Tuhan. Oke? Dalam kita menghadapi dunia, hidup di dunia ini, kita akan berhadapan dengan banyak situasi hidup. Kita akan menghadapi masalah, itu pasti. Kita akan pasti menghadapi pelbagai cobaan dalam hidup. Mungkin kesehatan kita terjejas, mungkin ekonomi kita terjejas, atau sebagainya. Itu situasi. Situasi pasti akan berubah-ubah dalam hidup kita. Ada banyak gelombang akan kita hadapi dalam hidup kita. Itulah situasi hidup kita. Tetapi di satu sisi, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita tidak akan berubah. Saya mau bagi contoh satu kesaksian daripada jemaat kita. Pada tahun yang lalu, ada satu jemaat kita, saya tidak mau sebut siapa lah. Ini kesaksian betul lah. Company-nya tutup. Company tempat dia kerja tutup karena tidak lagi begitu banyak perniagaan yang mereka lakukan. Jadi perlu ditutup. Dan jemaat ini kehilangan pekerjaan selama 6 hingga 8 bulan. Sudah berkeluarga. Bayangkan 6 hingga 8 bulan situasi dalam hidupnya berubah. Dia kehilangan pekerjaan. Dia perlu menampung, membayar rumah, kos hidup anak, masih kecil, anak perlu sekolah, dan juga kereta. Kan kereta mau CCM mau bayar. Situasi hidupnya berubah mendadak. Daripada yang baik menjadi tidak baik. Tetapi adakah rancangan Tuhan berubah dalam hidupnya? Pada tahun ini, dia mengongsikan, dia sudah mendapat kerja yang lebih baik daripada kerja sebelumnya. Dia dinaikkan pangkat lebih baik daripada tempat sebelumnya. Gajinya dinaikkan 2 kali ganda daripada sebelumnya. Situasi berubah, tetapi rancangan Tuhan tidak berubah. Amin. Kadang-kadang inilah kita perlu mengerti dalam hidup kita. Sekalipun situasi hidup kita akan berubah, tetapi rancangan Tuhan itu kekal dan tidak berubah di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tidak berubah? Sebab Dia itu adalah Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang perhatian. Jadi dengan itu kita melihat dalam poin yang ketiga, Dia Allah yang kekal abadi, tetapi juga perhatian. Seperti yang saya kongsikan tadi, jemaat kita ini tadi, kalau kita melihat situasinya yang berubah, dia boleh saja akan terjerumus dengan masalah hidup yang sangat besar. Karena situasi hidupnya telah berubah untuk 6 hingga 8 bulan. Bukan 1 bulan tau. Kalau kita fikirkan bagaimana dia boleh teruskan hidupnya dalam jangka waktu yang begitu lama juga. Sebab ada perhatian Tuhan. Kalau bukan karena perhatian Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita amat sulit untuk kita meneruskan hidup kita. Saya mau katakan sekali lagi, dalam dunia yang semakin mencabar dan sibuk ini, kita semua ada 24 jam. Kita ada masa yang diberikan Tuhan 24 jam untuk kerja. Kita mengurus hidup kita selama 24 jam. Saya tidak tahu kamu kerja berapa jam lah. Biasanya kita kerja sebagai manusia biasanya 8 jam kan. 8 jam waktu kerja. Ada juga yang kerja 6 jam sebab kuat escape kan.
Ada yang kerjanya lebih daripada 8 jam. Tapi kita lihat, dalam waktu kita bekerja, dalam waktu kita betul-betul memperhatikan, ada orang yang betul-betul detail memperhatikan hidupnya, dia punya catatan yang baik untuk hidupnya. Masih saja ada benda-benda yang kita boleh terlepas pandang. Betulkah? Seberapa baik kamu manajemen kamu punya hidup, seberapa baik kamu memperhatikan hidupmu, masih tetap ada benda yang kamu akan terlepas pandang. Terlupalah, termiss out, apa lagi? Mungkin tertinggal dan sebagainya. Ada. Tetapi Tuhan punya perhatian tidak pernah terlepas daripada hidup kita. Dalam mengerti ini, mari kita memahami. Dalam dunia ini, kita tahu bahwa manusia itu bukan hanya satu orang tinggal di dunia. Tetapi kita punya billion orang yang tinggal di dunia ini. Ada billion orang yang memerlukan Tuhan di dunia ini. Tetapi kenapa mereka semua masih konsisten boleh teruskan hidup? Adakah kita pernah fikir, siapakah yang ada di kalangan manusia yang ada di dunia ini sehingga semua sistem, semua manusia boleh berfungsi dengan baik dalam satu masa yang sama? Ada satu pribadi, itulah Tuhan kita. Perhatian Tuhan itu begitu menakjubkan. Saya sudah katakan daripada awal dia mencipta beribu-ribu tahun yang lalu, dia sudah mengawal ini semua dari awalnya dan tidak pernah rehat dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah membatalkan apa yang sudah dia janjikan. Jikalau satu waktu saja Tuhan berkata, saya mau rehat 5 menit. Kamu rasa ada berapa banyak akibat kesan yang boleh terjadi di bumi ini? Saya pernah menonton satu movie di mana ada satu orang berkata, dalam satu menit dan 1 jam lebih kurang ratusan ribu permohonan doa datang kepada Tuhan. Tapi dalam lakonan itu dia punya message itu dalam bentuk email. Ada banyak orang email kepada Tuhan. Masuk email, kamu bayangkan kalau Tuhan bilang, woi banyak betul ini email, saya tidak mau jawab dulu 5 menit, rehat dulu. Ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan kanser saya. Di Malaysia, Tuhan sembuhkan luka saya. Di Indonesia berdoa begini, tetapi Tuhan bilang, oh saya rehat dulu. Apa akan jadi? Tetapi Tuhan tidak begitu. Di setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, Tuhan perhatian. Itulah Tuhan. Dia peduli, dia setia, dan dia juga perhatian. Jadi sebagai respon kita hari ini, jika kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang setia, Tuhan yang perhatian, mari kita buka hati kita untuk terima roh Tuhan dalam hidup kita. Apa Tuhan mau? Saya sudah katakan di awal tadi, Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tuhan mau ada hubungan dengan Anda. Dia mau ada hubungan yang baik dengan hidup kita semua. Tetapi pilihannya adalah berapa ramai yang mau buka hatinya untuk Tuhan tinggal dalam hidupnya.
Oleh itu saya ingin memberikan cabaran ini kepada kita semua. Mari kita buka hati kita untuk menerima Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Saya mau bagi kita kepastian. Jika Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, Dia akan menjadi Allah yang peduli. Dia akan menjadi Allah yang setia. Dan Dia juga akan menjadi Allah yang perhatian dalam hidup. Dia akan menjaga hidup kamu. Sekalipun situasi berubah, sekalipun keadaan kita berubah, kita akan berada dalam satu situasi yang tidak baik. Tetapi kalau kita ada Roh Tuhan dalam hidup kita, Dia akan ada di masalah kita. Dan pada waktunya Tuhan, dalam bahasa Yunani bilang kairos, dalam waktunya Tuhan, Dia akan mengizinkan berkat-Nya ke atas kita. Percayalah, bagi yang masih menunggu masa depan dalam hidup kamu, mungkin kamu katakan, bila saya mau berjaya. Mungkin ada yang berkata, bila saya mau terlepas daripada masalah hidup saya. Mungkin para pelajar-pelajar kata, bila saya mau habis dengan keadaan seperti ini. Percayalah, jika kita ada Roh Tuhan dalam hidup kita, Dia akan membimbing kamu. Dia akan menguatkan kamu. Dia akan peduli dengan kamu. Karena Dia yang mengambil perhatian kepada ciptaan. Mari kita angkat lagu ini. Di mana lagu ini berkata, Dialah Bapa yang kekal dan kasih-Nya tidak akan pernah terbatas. Biarlah lagu ini menjadi respon ketika kita nyanyikan. Mungkin ketika kita menyanyikan, mari kita menyanyikan dengan betul-betul merenungkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan malu kalau Anda mau angkat tangan, angkat tangan. Kalau Anda mau menangis, menangislah, jangan tahan. Karena waktu seperti inilah Tuhan sedang bekerja dan Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagi.